Halo, perkenalkan nama saya Kholik Robani, umur saya 30 tahun. Saya di Gentungan diamanati sebagai Ketua Taruna Tani Lestari Desa Gentungan. Halo, perkenalkan nama saya Rudi Kusnanto, umur 28 tahun. Kebetulan saya juga anggota sekaligus wakil dari Mas Kholik Robani, pekerjaan petani bawang merah. Awal pertama terjun di dunia pertanian dan kenapa bisa nyaman di dunia pertanian. Jadi memang dari sejak kecil, terutama di usia SD, itu memang sudah senang ikut orang tua ke lahan, ke sawah, walaupun hanya sekedar main-main. Tapi dari kecil itu udah suka. Terus setelah SMP juga sering ke sawah, udah mulai tahu tanam menanam, tahu merawat tanaman. Sampai lulus SMP itu kita bimbang, dalam arti bimbang saya sendiri ada teman-teman yang melanjutkan, ada yang sudah kerja, dan saya sendiri tidak melanjutkan sekolah tapi kerja. Setelah kerja saya sendiri ikut orang lain itu kayak nggak enak, kurang leluasa, terus kembali ke pertanian. Sampai di 2012 saya menjadi TKI ke Malaysia, terjebak 4 tahun kontrak di sana sampai titik puncaknya. Kalau masalah pekerjaan di sana juga sudah enak, pendapatan alhamdulillah juga sudah enak, tapi bertentangan dengan hati nurani. Dalam arti kepengin kembali pulang, ikut orang tua, mendampingi orang tua di lahan, dan pulanglah di 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah nyaman di pertanian. Pertanian kalau saya sendiri lebih cenderung ke petani padi organik sebetulnya. Itu sih kalau dari saya. Kalau saya awal mula tertarik di dunia pertanian berbeda nggih sama Mas Kholik. Kalau Mas Kholik emang dari kecil terjun di dunia pertanian karena orang tua punya lahan. Kalau saya berbeda. Kalau saya orang tua itu buruh, tapi bukan petani, jadi buruh tani. Jadi buruh tapi juga tani, tapi tidak punya lahan. Saya awal mula itu kebetulan kita flashback ke belakang, saya itu korban COVID-19. Dulu saya di dunia perdagangan di Kalimantan Barat sana, di luar pulau. Kebetulan ada COVID-19 kan, itu lockdown, itu nggak bisa beraktivitas di luar. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke kampung. Nah, kembali ke kampung itu saya kebetulan ketemu jodoh, menikah di 2020 akhir lah. Istri saya itu orang tuanya mempunyai lahan, dan saudara-saudara istri saya itu nggak ada yang di dunia pertanian. Jadi saya ditanya bapak mertua, jadi nek sir neng sawah garapan sawah pake nika. Lah napa saged to Pak kula Pak? Ya sak iso-isone kok tak ewangi, tak bantu, tapi kalau untuk biaya kok talangono no. Ya nggih Pak, saya coba berusaha. Lah awal mula niku jadose saya minat, napa saged to kula pertanian. Lah saya menjajal-jajal, sedikit belajar dari sosial media. Alhamdulillah sampai saat ini nyaman di dunia pertanian. Begitu, Mbak. Kebetulan saya minatnya di hortikultura, khususnya bawang merah. Tentunya di dunia pertanian apa saja tantangannya banyak juga, bukan hanya di pertanian, tapi kalau di pertanian kalau saat ini tentu beberapa faktor yang mempengaruhi. Tentunya ketersediaan pupuk, pemasaran itu yang paling luar biasa dihadapi oleh petani. Tapi kita di Taruna Tani dan Tani Mulya 1 ini, kita di 2009 sudah mengenal tentang pertanian organik. Jadi lebih ke bertani secara organik, bertani secara ramah lingkungan. Sampai saat ini tantangan-tantangan itu tidak menjadikan kita sebagai teman-teman itu untuk patah semangat atau putus asa, tapi mencari celah, mencari solusi. Makanya kita berpola organik, pupuk yang seharusnya kita bisa produksi sendiri dari limbah-limbah organik itu menjadi salah satu mengatasi masalah kelangkaan pupuk. Terus pemasaran hasil pertanian, kita juga alhamdulillah di Taruna Tani sudah terbentuk beberapa tim termasuk marketing, digital marketing. Jadi pemasaran kita langsung ke konsumen, jadi lebih ke tidak ke tengkulak tapi memasarkan secara online ke konsumen. Itu jadi beberapa tantangan alhamdulillah dikit demi dikit bisa teratasi. Kalau kebetulan kalau saya sendiri, kalau tantangan di dunia pertanian itu dulu itu apa bisa menghasilkan toh, apa bisa memakmurkan toh, itu kan belum mengenal lebih dalam. Jadi tantangannya dulu itu apa bisa toh saya seperti orang-orang lain lah. Setelah terjun itu mungkin kalau tantangannya sendiri, kalau di saya itu kebetulan di bawang merah itu tantangannya itu dulu itu di hama, sekarang itu di musim. Jadi semenjak dulu El Nino itu yang panas banget itu di tahun kemarin tuh, sampai sekarang itu corok Jawan ini ngerumati radi angel. Dadose tantangannya lebih ke faktor alam. Kalau untuk harga itu untuk 1 tahun terakhir ini alhamdulillah bawang merah bagus banget, bagus.
nggak pernah di bawah 20.000 khususnya untuk di lahan. Terkait anak muda memilih dunia pertanian, tentu saat ini hal yang sangat kayak hampir mustahil sih sebetulnya. Sebelumnya di Desa Gantungan sendiri itu sebelum ada Taruna Tani memang kayak nggak ada anak muda yang terjun di dunia pertanian, karena dari sudut pandang banyak masyarakat, banyak orang itu melihat pertanian itu yang kotor, panas dan lain sebagainya. Tentu tidak, kayak Mas Rudi yang sudah merasakan hasilnya. Justru di dunia pertanian itu kita berwirausaha dengan seni sih sebetulnya. Jadi kita sabar aja, dalam arti santai, tidak tertekan dengan atasan dan lain sebagainya, karena itu kantor kita sendiri. Jadi anak muda itu kalau memandangnya masih yang negatif, dalam arti negatif itu kurang menguntungkan, itu salah sebetulnya. Dunia pertanian apalagi di tahun-tahun ini peluang besar untuk anak muda, khususnya di pertanian horti itu juga sangat menjanjikan. Bahwa di Gantungan sendiri ini sudah banyak sekali anak-anak muda yang megang di dunia pertanian, khususnya di hortikultura. Kalau pertama kali adanya kelompok Taruna Tani ini sendiri, salah satunya juga mencari anggota atau mencari anak muda seteman kita yang bertani itu sebetulnya ada, tapi mereka belum pede mengakui bahwa saya ini juga kompeten dalam pertanian, saya juga mencintai pertanian. Mereka masih kayak di sudut pandang orang banyak itu kayak yaitu tadi, pertanian itu tidak menjanjikan atau tidak punya masa depan. Tapi adanya kelompok ini, alhamdulillah kita setiap bulan pertemuan sekali itu kita memang saling menguatkan dari bentuk SDM dan lain sebagainya. Dari beberapa anak yang awalnya susah untuk diajak bergabung, di tahun ini alhamdulillah Taruna Tani sudah bisa menjaring beberapa anak yang awalnya memang dia tidak suka dunia pertanian, bahkan dia tidak tahu tentang dunia pertanian, tapi minat tentang terjun di dunia pertanian, ingin bergabung sama Taruna Tani. Dan di bulan Juli kemarin kita sudah menetapkan tambahan anggota 3 orang dari seleksi 8 orang, yang lolos 3 orang, kita training 6 bulan. Itu contoh dalam bentuk sekarang anak muda sudah mulai melirik di dunia pertanian, walaupun basic mereka sama sekali bukan petani. Kebetulan kalau teman-teman itu, kalau untuk dulu mungkin memandang saya terjun di pertanian mungkin, loh kok malah jadi manas ngeten, padahal dulu di sana juga manas di lahan. Maksudnya kalau saya itu menyikapinya kayak gini Kak, ibaratnya sama-sama berdagang sama bertani itu kan sama-sama jalur rezeki. Kalau saya ibaratkan dulu sebelum bertani, kalau orang Jawa bilangnya dhisik duwe apa saiki duwe apa to, dhisik iso apa saiki iso apa. Lah alhamdulillah kan kalau dari dulu itu sampai sekarang itu, kalau menurut saya itu peningkatan ekonomi juga ada, walaupun tidak banyak pun alhamdulillah. Kalau untuk di kampung ibaratnya dulu belum punya rumah, sekarang alhamdulillah udah bisa bangun rumah walaupun kecil-kecilan. Dulu belum bisa ibaratnya kayak orang-orang lain, ibaratnya kalau orang desa itu ibaratnya kancane mangan bakso iso mangan bakso, itu udah alhamdulillah. Kalau untuk dari sudut pandang yang lain itu, dulu itu saya ibaratnya bertatap muka, bercengkrama, berdialog dengan orang itu, walaupun saya backgroundnya pedagang, tapi kalau untuk yang berpendidikan tinggi saya belum bisa. Maksudnya kalau dari menata bahasa, dari tutur kata mungkin takut salah, takut gimana. Tapi semenjak kenal dengan Taruna Tani, kenal dengan Mas Kolik, lebih sering berdiskusi dengan mahasiswa, dengan orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi, jadi sedikit banyak udah beranilah kalau ngomong sama orang banyak. Jadi latar belakang Taruna Tani sendiri, awalnya Taruna Tani itu berdiri di tahun 2022, bulan Agustus tanggal 20. Awal terbentuknya Taruna Tani itu saya sendiri sempat bingung, ditunjuk diamanatin sebagai ketua, sedangkan anggota saya itu masih di bawah saya semua. Yang paling tua kan saya, dalam arti masih 17 tahun, bahkan ada yang 16 tahun. Setelah terbentuk, kita juga bingung, ini mau ngapain, lahan juga nggak punya, modal juga nggak punya. Tapi adanya tokoh-tokoh pertanian di Desa Gantungan, terus kita sering ketemu sama beberapa pengurus di pertanian, Taruna Tani mulai mengerucutkan, ayolah setidaknya kita punya impian, punya program. Jadi di situ tercetuslah 4 program. Yang pertama produksi pupuk organik, yang kedua pemasaran hasil pertanian, yang ketiga ternak komunal, ternak kambing, yang keempat itu wisata edukasi tentang pertanian organik khususnya. Dan alhamdulillah setelah tercetusnya 4 program, kita pelan-pelan mulai bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Dari pengabdian mahasiswa, dari dosen, itu kita mendapatkan program mendirikan rumah produksi pupuk organik itu. Jadi kita memproduksi pupuk organik
yang berbahan baku khususnya dari limbah ternak di Desa Gentungan. Jadi data pertengahan tahun 2024 yang punya sapi se-Desa Gentungan, sekelurahan Gentungan itu kurang lebih 878 ekor sapi, dan itu sebagian sudah dimanfaatkan petani untuk pupuk, tapi masih banyak yang menjadi limbah. Makanya itu peluang kita ambil, kita bawa ke rumah produksi Taruna Tani, kita olah dengan metode fermentasi sampai benar-benar pupuk itu siap untuk tanaman. Dan berjalannya waktu, kita juga kesusahan pemasaran. Kalau dulu siapa sih yang mau membeli pupuk ini? Kan mereka juga sudah punya sendiri belakang rumah. Tapi alhamdulillah tidak. Setelah kita sistemnya demplot ke petani, Pak, kamu menggunakan pupuk ini ya dengan SOP ini, nanti hasilnya Taruna Tani yang beli. Setelah petani itu menggunakan pupuk dari Taruna Tani yang berbrand SAE, subur alami efisien itu, petani udah bisa membedakan, merasakan kesuburan dan peningkatan produktivitas itu ada. Dari omongan petani yang kita demplot itulah sekarang musim tanam 3 ini kita masih kekurangan stok. Jadi dulu kita susah untuk penjualan bagaimana, sekarang terkendala bagaimana bisa mencukupi kebutuhan pupuk khususnya di Desa Gentungan. Itu baru pupuknya. Dan berasnya alhamdulillah kita juga sudah membentuk tim marketing khususnya di sosial media. Jadi Taruna Tani membeli hasil panen khususnya beras organik petani Gentungan, kita kemasi, ada yang 1 kiloan, jadi lebih langsung ke konsumen secara online. Dari alhamdulillah 2 program ini sudah berjalan sangat luar biasa. Kalau yang edukasi, kita juga sering kedatangan mahasiswa maupun dari berbagai wilayah itu datang ke Gentungan, ke Tani Mulya, ke Taruna Tani untuk saling belajar tentang dunia pertanian. Jadi berbagai anggota Taruna Tani itu sendiri latar belakangnya beda-beda. Ada yang guru, ada yang peternak, ada yang petani. Petani ini ada yang petani sayur kayak Mas Rudi, ada yang petani padi. Jadi memang dari berbagai latar belakang, tapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Tapi kalau masalah pemasaran, alhamdulillah kalau kayak sayur itu sudah punya pasar tersendiri. Tapi khususnya kalau di Taruna Tani lebih besar kan padi. Jadi kalau yang sayur sama holti itu masih sekian persen, belum begitu banyak, tapi yang paling banyak kan padi. Jadi lebih ke kita fokusnya untuk pemasaran padi, dan sekarang pemerintah juga sudah luar biasa penyerapan dari Bulog itu 6.500 dari petani, dan di sini juga petani sudah bisa merasakan. Jadi daripada dulu ini petani sudah lumayan, dan pupuk juga kita petani mengedukasi petani juga tidak harus pupuk kimia full, jadi harus seimbang dengan pupuk organik biar kondisi kesuburan tanah yang ada di Gentungan ini khususnya itu juga seimbang. Kalau perbedaan pasti ada. Kalau orang tua kita, kalau bisa dikatakan bertani monoton sebetulnya, belum modern. Tapi kita sebagai anak muda itu bisa mengadopsi beberapa teknologi. Contoh kita mengecek dengan kondisi tanah, kesuburan dan lain sebagainya, kita sudah bisa. Yang paling kita rasakan sebetulnya di pemasaran. Jadi kalau orang tua kita dulu itu jualnya cuma ke tengkulak. Mau nggak mau dengan harga segitu, petani juga harus melepas. Tapi kita di Taruna Tani alhamdulillah bisa menampung dulu. Ketika nanti harganya naik, kita baru melepaskan. Jadi ada perbedaan, dan juga beberapa menangkap program dari berbagai elemen itu kayak pemerintah, akademisi itu lebih mengena ke Taruna Taninya daripada ke petani-petani yang sepuh itu tahunya olah lahan, tanam, perawatan, panen, nanti ke tengkulak. Tapi kita lebih ke beda lagi dengan petani yang dulu itu. Kalau merasakan, alhamdulillah di panenan yang kedua, di musim tanam yang kedua itu saya udah merasakan gimana untungnya terjun di dunia bawang merah khususnya. Dan sebelumnya itu juga saya sering scroll-scroll sosial media, Mas. Saya pernah mendengar kata-kata, kalau pengen jadi orang kaya berdaganglah, tapi kalau pengen uripmu tentrem bertanilah. Nah, dari kata-kata itu saya mulai mencerna, oh iya, semisal aku iso loro kabeh kan insya Allah ya dadi petani ya makmur, dadi dagang ya insya Allah iso makmur, ngeten lho. Makanya dari itu saya mulai merasakan ibaratnya jerih payah saya selama ini juga di dunia hortikultura gitu, Mas. Jadi perputaran bawang merah itu kan cepat, Mas. Biasanya kalau padi itu 1 tahun untuk di Desa Gentungan ini kan bisa 3 kali panen. Kalau untuk bawang merah semisal kita rajin mengairi sawah itu bisa 5 kali panen. Jadi semisal dari perputaran aja udah berbeda gitu loh. Kalau bawang merah, kalau untuk varietas yang Brebes, yang Bima itu 55 hari sudah bisa panen. Kalau untuk varietas Tajuk, tanaman nganjuk itu 65 hari. Jadi untuk efektivitas waktu kan perputarannya lebih cepat. Jadi untuk insya Allah lebih menghasilkan. Kalau soal penghasilan beda sama yang pegawai negeri, sama beda yang
ikut orang bulanannya tetap. Tapi petani itu yang saya awal katakan tadi seni. Jadi kayak gimana ya, kita pasti punya harapan, tapi kita tidak bisa menuntut, kita tidak bisa mengatur dalam arti melawan cuaca. Jadi kalau musim kayak gini, pendapatan petani sebetulnya tergantung kita. Yang menyeting kita sendiri. Contohnya kayak di padi, 3 bulan sekali kita panen. Itu pendapatan tetap. Tapi dalam bertani 110 hari, kita tidak setiap hari ke sawah. Jadi ke sawah itu dalam satu musim tanam, itu paling banyak cuma 25 hari. Yang lainnya kita masih free. Jadi di rumah saya juga masih bisa ternak, juga bisa masih yang lainnya. Jadi kayak pendapatan itu, kalau petani itu walaupun nggak banyak, tapi dari berbagai pintu dapat. Jadi lebih, ya itu tadi, sebenarnya petani itu mencari tentrem, enak. Jadi nggak terkejar apa-apa. Semakin banyak varietas tanaman, kita hasilnya juga semakin banyak. Jadi tergantung settingan kita sendiri. Apalagi anak muda sekarang, pemikirannya sudah luas dan hitung-hitungannya itu pasti kalau memang nggak dari cuaca itu nggak begitu banyak melesetnya. Jadi, nanti saya 3 bulan lagi panen ini, 3 bulan lagi ini, 2 bulan. Jadi kayak penghasilan harian, mingguan, bulanan, memang kita udah setting. Jadi tidak hanya di pertanian, karena pertanian itu luas, kita juga bisa tadi produksi pupuk, itu juga salah satu pendapatan. Dari ternak yang di rumah, itu juga pendapatan. Kalau saya sendiri sangat disayangkan, Indonesia ini luar biasa. Yaitu tadi, bukan memandang rendah seorang pendidikan, tapi ketika kita sudah berpendidikan tinggi, katakanlah sudah S1, S2, kalau kita gengsinya tinggi, mau terjun petani, pasti dia nggak kuat dengan mental. Masa kuliah tinggi-tinggi sampai S1, S2 mau jadi petani, itu beban. Tapi kalau kita fleksibel, malah enak. Jadi lebih ke, sebetulnya tergantung kemauan anak muda. Kalau milih-milih, dia kesusahan untuk maju kerja. Petani itu menciptakan, sarjana itu mencari. Jadi kalau bertani itu menciptakan, dari hal apapun bisa diciptakan, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan hasil, bisa menciptakan usaha. Tapi kalau, mohon maaf, kalau sarjana, pasti yang pertama kali mencari pekerjaan. Dan kalau dia masih gengsi, semakin sulit dia mencari pekerjaan. Jadi kalau anak muda sekarang, ayo kita, apa salahnya mencari hal baru. Jangan tinggikan gengsi, ciptakanlah hal yang baru untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas sebetulnya. Kalau pandangan saya dari untuk menarik minat anak muda ke dunia pertanian, skopnya yang dibilang Mas Kolik itu benar. Pertanian itu luas, pertanian itu cangkupannya banyak. Jadi kalau khusus di pertanian itu tidak hanya padi. Jadi kalau untuk zaman-zaman sekarang itu kan banyak, seperti hidroponik, seperti petani-petani kita yang teman-teman yang lain yang petani-petani muda itu banyak yang sukses karena petani melon, sistem greenhouse, banyak juga petani yang khususnya bawang merah juga banyak. Jadi kalau untuk petani itu, kalau anak muda itu lebih pintar mencari peluang lah. Banyak teman saya yang teman-teman sosial media sih Mas, yang di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sana itu dia sudah pemasarannya sudah sendiri. Jadi untuk pemasarannya dia via live. Jadi kalau keuntungan kan lebih besar, soalnya tidak langsung ke tengkulak, dia langsung ke konsumen. Semisal ke tengkulak itu 20.000, ke konsumen bisa 30.000, bisa 32.000. Jadi udah berlipat-lipat keuntungan lah dari hasil live itu. Belum lagi dia mempunyai nama yang tinggi, nanti ada brand-brand yang masuk. Oh Mas, ini Anda menggunakan pestisida apa? Oh ini Mas, oh iya kebetulan saya produsennya, nanti bisa masuk, dan itu mengurangi lagi untuk biayanya. Nah untuk sekupan pertanian itu kan luas, jadi untuk anak muda lebih pintar-pintar mencari peluang lah, khususnya peluang di sekitarnya. Kalau orang tuanya backgroundnya pertanian, mungkin bisa bertanya kepada orang tua, mungkin ada temannya berternak, mungkin bisa juga berternak. Ada, dari sejak awal memang tahun pertama di 2022 kita lebih penekannya pelatihan SDM. Jadi apa yang potensi di sini dari anggota saya itu ada yang minat di digital marketing, kita kolaborasi dengan Fakultas Perguruan Tinggi, kita ajak ke sini, ini anggota saya pengen mendalami tentang digital marketing bagaimana. Ada juga yang ternak ingin pelatihan. Jadi saya lebih ngikuti dari teman-teman kemauannya kemana saya arahkan. Jadi tidak tergabung di Taruna Tani ini kamu harus bertani. Oh tidak. Jadi aku pengen nih Mas dunia pertanian, tapi aku hobiku cuma jualan, pengen terkugur dodolan, cuma jualan berbagai. Nggak apa-apa, kita manfaatkan dari hasil pertanian ini sendiri. Jadi lebih pelatihan-pelatihan itu memang sangat penting, karena memang kita kalau tidak ada pelatihan secara teori dulu, kita mau langsung itu juga kesusahan. Dulu kita inginnya mengadopsi teknologi terbarukan kayak pemanfaatan drone.
kita juga mendatangkan ke sini dari vendornya ke sini, terus kita coba, kita trial beberapa hari di sini. Oh, ternyata tidak bisa dipaksakan karena medannya juga. Terus Alsintan kayak Kombi itu sebetulnya kan menunjang tentang pertanian, tapi kalau di wilayah Gentungan juga belum bisa karena Kombi itu hanya untuk lahan-lahan datar. Jadi setiap tahun memang kita penyusunan proker, nanti kita dari berbagai masukan pengen apa dan lain sebagainya kita fasilitasi dengan adanya uang kas dari kelompok kami. Kalau Taruna Tani sendiri yang sudah menerima manfaatnya sebetulnya di pemerintahan Desa Gentungan sendiri. Itu sangat support sekali. Kita sebetulnya anak muda itu kan punya keinginan besar, punya tekad, punya tenaga, punya pemikiran. Tapi lemahnya di permodalan sebetulnya. Anak muda itu belum punya modal. Jadi kita selalu mencari relasi. Kemarin kita diskusi dengan pemerintahan Desa Gentungan. Alhamdulillah sangat mensupport sekali tentang kegiatan-kegiatan kami. Terutama kemarin kita pengajuan untuk Sarasehan Petani Gentungan. Agar petani-petani ini tahulah program, tahu kemajuan sosial media dan punya apa kita bisa bantu. Itu juga disupport, dibiayai oleh pemerintahan Desa Gentungan. Jadi dalam 1 tahun kita dibiayai 3 kali pertemuan. Kemarin sudah berjalan 1 kali. Nah, adanya pertemuan itu kita manfaatkan. Kita mendatangkan dari narasumber dari dinas terkait, dari broker terbesar di Kabupaten Karanganyar. Kita hadirkan langsung biar petani itu tahu, oh kamu kalau nanam ini nanti yang beli benar-benar ini. Jadi biar tahu tidak hanya jual hanya di Tengkulak, itu baru di pemerintahan Desa Gentungan. Kalau di kabupaten, alhamdulillah juga kita sudah mulai tercium kegiatan kita Taruna Tani yang awalnya belum tahu apa sih Taruna Tani. Sekarang Kepala Bidang Pertanian Bu Feriana itu sudah sering kali berkomunikasi dengan kita. Tapi namanya dinas, kalau masalah anggaran dan lain sebagainya itu sekarang kan minim sekali. Jadi kita sudah nyampaikan beberapa kali. Yang penting kita minta supportnya aja sih Bu, ketika ada kegiatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari kabupaten setiap kita undangi ke sini dia langsung welcome banget itu dari pemerintahan. Iya, kalau secara luas se-Indonesia sebetulnya potensi, saya berbicara potensi itu sangat luar biasa. Tapi kalau saat ini, kondisi saat ini, petani hampir tidak sejahtera di Indonesia. Entah dari sistem pemerintahan, saya kurang tahu. Kalau kebijakan sebetulnya bagus. Tapi kenapa kita hidup di Indonesia ini yang mempunyai warisan tanah yang sangat subur? Karena saya sendiri saat di Malaysia pernah melihat orang Cina di sana itu mau menanam sayur saja. Dia harus mengganti tanah itu. Mendatangkan 3 jenis tanah, media tanam, hanya untuk menanam sayuran. Sedangkan di Indonesia, kita lempar biji sayuran atau biji apapun, dibiarkan, itu tumbuh. Kenapa petaninya nggak bisa sejahtera? Dan itu pasti orang-orang yang di atas yang tahu kebijakan. Entah kebijakan yang salah atau apa, yang di Indonesia ini banyak sekali, apalagi petani kecil seperti di sini yang lahannya hanya sedikit-sedikit, itu belum sejahtera. Tapi banyak anak muda sekarang, baru 2-3 tahun terakhir ini, banyak sekali bos-bos muda, milenial yang mengalih dunia pertanian dan peternakan ini, banyak yang sukses. Makanya anak muda sekarang harus pintar mencari peluang itu tadi. Kalau untuk kemakmuran, khususnya di hortikultura, alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir ini saya bisa merasakan baratnya jeripayahnya. Jadi sementara untuk kemakmuran, kalau faktor bawang merah itu paling cuma di harga, Mas. Kalau pemerintah itu bisa menentukan ibaratnya harga sekian, kayak padi, kayak jagung itu mungkin bisa. Jadi ditentukan dari HPP petani itu, semisal saya ambil segini itu udah untung gitu, bisa. Jadi untuk kemakmuran yang paling utama itu penentuan harga, Mas, kestabilan harga kalau untuk bawang merah. Kalau Taruna Tani kegiatan kita pertemuan bulanan pasti semua anggota dan pengurus. Kalau pengurus kita fleksibel, hampir sebulan itu bisa 5 kali, bisa bahkan lebih kondisional. Tapi kegiatan rutinnya kita produksi pupuk terutama. Itu sekarang kita di kelompok itu sistemnya sudah upah. Siapa yang berangkat dapat upah, kalau tidak ya tidak. Tapi SHU tetap dapat, 1 tahun sekali kita sudah pembagian SHU. Jadi di kelompok itu kegiatannya yang lebih sering itu produksi pupuknya. Kayak tadi pupuk itu setiap seminggu sekali harus dibalik, nanti sampai 4 kali kita penggilingan, penyaringan, packing dan lain sebagainya. Itu nanti dari anggota kita umumkan di grup siapa yang besok mau ada packing, siapa yang bisa berangkat, absen, terus nanti ada dapat upahnya. Jadi sudah tidak gotong royong, tapi siapa yang berangkat dapat upah, yang tidak, ya tidak dapat. Sebetulnya sudah banyak sekali, apalagi di Tani Mulya 1 ini, dari Lampung sudah, Madura, berbagai. Kalau dari perguruan tinggi, dari UGM, UNS, Unisri, Umuka, Undip, banyak sekali alhamdulillah. Jadi saling belajar khususnya di Gentungan lah.
di dunia pertanian, khususnya lebih banyak ke organik. Dari pembuatan pupuk, cara olah lahan, cara perawatan, penanganan hama, itu kita sekarang di Gentungan ini, terutama hama tikus, alhamdulillah sudah teratasi dengan adanya burung tito alba itu. Kalau di Taruna Tani itu regenerasi, kalau saya pribadi tidak harus menunjukkan ayo nanam mau bawang merah atau gini, tapi dengan bukti ya. Bukti dari dulu saya belum nanam bawang, hasilnya apa toh gini. Tapi sekarang menjak nanam bawang udah ada hasilnya. Jadi insya Allah nanti juga ada yang masuk di dunia pertanian khususnya di bawang merah. Di Taruna Tani insya Allah ada 2 anggota nanti yang akan terjun di dunia bawang merah. Kalau padi per 3 bulan sekali, tapi selain padi ada kebun jeruk, ada yang lainnya. Jadi tidak hanya padi. Kalau bawang merah saya belum. Tapi pendapatan kalau per bulannya lebih ke kayak yang lainnya sebetulnya. Tidak hanya dari padi saja kalau saya. Saya ada padi, ada perkebunan jeruk, walaupun sedikit ada. Ada yang lainnya, kayak ketela rambat juga ada, sayuran yang lainnya, cabai. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, selebihnya itu juga dijual. Jadi di bawahnya pohon jeruk itu memang tumpang sari berbagai tanaman. Kalau Taruna Tani, khususnya petani milenial, sebetulnya manajemen itu penting. Jadi kalau bapak-bapak kita itu yang penting nanam, besok panen, nanam, besok panen. Kalau orang tua itu selagi di dalam masih ada gabah, itu tentram. Tapi kalau anak muda, profit yang dicari, pendapatannya lebih tinggi. Jadi kayak Mas Rudi membuktikan, kalau tanam padi 3 bulan hanya sekian pendapatannya. Dia beralih ke bawang merah. Jadi lebih kalau beda-beda kalau anak muda itu, tapi manajemen dia tertib, dalam arti tertib dia kalkulasinya menang. Oh ini kok nggak potensi. Contoh kalau saya hanya menunggu padi selama 3 bulan itu saja, pasti kebutuhan nggak tercukupi. Tapi harus pinter-pinter yang lain, pencarian untuk pendapatan yang lain, dalam arti bisa nanam yang lainnya. Karena ada beberapa lahan, jadi tidak hanya untuk satu tanaman. Kalau saat ini, kalau dulu bapak saya semua harus padi, tapi sekarang dipegang sama saya, beda. Padi itu hanya untuk kebutuhan makan 3 bulan dalam rumah tangga. Yang lainnya kita hasilkan yang lebih tinggi. Kalau pahitnya kegagalan seorang petani pasti. Mental yang paling berani itu petani. Walaupun udah habis-habisan modal, besok ya tanam lagi. Saya masih ingat di 2021, tanaman padi 1.500 meter kurang lebih, itu sudah mulai keluar malai. Waktunya pengisian malai. Bahkan udah 65% malai itu udah terisi, tinggal nunggu tuanya. Saya sama bapak itu senang, wah ini nanti panen bagus ini, dapat bagus. Tapi alam berkehendak lain, serangan wereng datang. Jadi memang dari 1.500 meter itu sama sekali tidak membawa pulang. Hanya jeraminya yang saya bawa pulang untuk pakan ternak. Dari situlah saya ganti di tahun 2021 itu tanaman jeruk. Jadi itu juga wereng itu memang nggak bisa di... Kalau kita sebagai petani, orang muslim juga, oh ya udah memang rezekinya segitu. Jadi tidak bisa melawan Kodar. alam juga, itu juga terpengaruh. Yang terakhir 2022, banyakkan petani Gentungan dan petani Tani Mulyo, satu khususnya, itu hama tikus. Hama tikus sangat luar biasa. Bisa menurunkan panen itu bisa sampai 45%. Itu bisa gagal panen. Terus adanya itu saya sendiri pribadi scroll tentang sosial media, punya teman di Kabupaten Sragen tentang burung tito alba. Saya mendalami, beli burung, saya rawat di rumah sampai orang tua itu bilang, punya uang cuma buat beli burung, kalau sudah besar kamu lepas. Tapi orang tua belum tahu tentang manfaat ini. Tapi saya tetap mendalami dan alhamdulillah di tahun itu saya mengajukan ke pemerintahan Desa Gentungan untuk pengadaan burung, pembuatan rubua juga di ACC. Jadi selama ini banyak sekali sebetulnya kondisi petani kadang terpuruk, itu belum harga, baru hama. Kalau harga kadang yaitu tadi saat musim hujan, kalau padi itu biasanya harga gabah turun. Tapi setelah adanya kebijakan dari pemerintah bahwa penyerapan gabah harus 6.500 itu juga sudah ada perbedaan. Untuk bicara kegagalan, insya Allah semua petani pernah mengalami kegagalan. Beda lagi dengan Mas Kolek kalau saya. Kalau Mas Kolek gagal panen bisa dapat jeraminya. Kalau saya kalau udah gagal udah nggak bisa yang dibawa pulang. Itu di tahun 2023 El Nino ya Mas, 2023. Iya. Itu panas itu Masya Allah. Kalau di sini itu panas banget. Sebelumnya itu nanam 3 tahun yang lalu itu saya nanam bawang merah itu belum ada itu yang namanya hama trip, hama kutu. Hama kutu ya kecil itu belum ada. Nah, di El Nino itu ada hama kutu lah. Itu menyerangnya itu di fase generatif. Jadi
posisi bawang merah itu udah memasuki pengisian umbi. Jadi udah kayak petani itu biasanya yang dulu itu wah udah 40 HST itu udah santai, perawatan udah santai. Lah di 2023 itu posisi pengisian umbi di 40 sampai 45 HST itu terserang yang namanya hama trip. Kalau orang-orang sini itu menyebutnya janda pirang. Karena yang habis terkena itu menguning dan langsung coklatnya seperti janda pirang lah. Itu gagal hampir 100% itu. Uang modal itu kalau bawang merah kan sekali modal udah langsung diteruskan itu nggak bisa apa-apa. Apalagi jeraminya udah nggak bisa dipapuk. Kalau tergantung luasan sih Kak. Kalau bawang merah itu untuk modal itu tergantung luasan. Misal kita nanamnya di 1000 meter itu biasanya membutuhkan bibit benih bawang merah itu sekitar 1 kuintal atau 100 kilo bibit. Jadi untuk kalkulasinya sih di bibit. Yang mahal itu di bibit. Semisal bibit 50.000 udah kita di modal udah 5 juta. Tapi kalau untuk petani sini belum bisa budaya bibit sendiri Kak. Jadi masih beli. Jadi kalau untuk modal kita kebanyakan di bibit. Bibit itu 5 juta, untuk pupuk dan lain-lainnya bisa 3 juta sampai 4 juta. Jadi untuk belum tenaga kita yang perawatan setiap hari itu nggak dihitung. Ya. Kalau untuk gagal itu kalau bawang merah udah lemes, tapi tidak untuk selesai. Masih nanam lagi. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan 4 tahun nanam lagi. Setelah kegagalan itu ada angin segar, harga semakin stabil. Harapan saya sendiri khususnya untuk anak muda yang ada di Indonesia, jangan gengsi lah. Mari kita bertani, walaupun awalnya belum suka, belum cinta dengan dunia pertanian, tapi saya yakin kalau kamu berani nyoba 1 kali, ketika nanti merasakan hasilnya, saya yakin pasti akan ketagihan. Dan kita alhamdulillah, kita hidup di Indonesia ini diwarisi tanah yang sangat subur sekali, jadi jangan sibuk mencari pekerjaan, mari kita ciptakan pekerjaan itu sendiri, bahkan untuk bermanfaat untuk orang lainnya. Zaman sekarang itu anak muda nggak harus bertani, nggak harus punya tanah. Bahkan kalau anak muda sekarang yang benar-benar pintar, mereka malah nggak beli tanah, lebih ke sewa. Jadi resikonya lebih. Jadi modal itu nggak menjadi alasan utama. Kita yang penting ada kemauan. Kita sharing profit juga bisa. Jadi anak muda itu yang penting ada kemauan, masalah modal, ayo kita perluas relasi. Contohnya di anak-anak Taruna Tani, sama juga. Mas, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Kita soundingan dengan yang punya. Caranya bagaimana? Kita bareng-bareng duduk bersama, nanti masalah profit, kita sharing profit. Jadi tinggal kemauan anak muda itu sendiri mau apa tidak. Jangan banyak alasan. Kalau banyak alasan, sampai manapun nggak akan tercapai. Jadi apapun yang menjadi kendala, ayo bareng-bareng. Kalau sendiri pasti kesusahan. Mau bertani harus mikir, wah beli tanah dulu 1000 meter sekian puluh juta, nggak jadi bertani. Sedangkan smart farming sekarang bertani nggak harus di lahan. Ada greenhouse, ada hidroponik, dan lain sebagainya. Dan di dunia pertanian sendiri tidak hanya produksi, kita bisa di pemasarannya. Itu juga sangat menjadikan. Tidak harus punya modal banyak, kita kerjasama sama petani. Bawa dulu barangnya, kita jualkan, apa dijualkan dalam arti kita posting dulu, baru laku, baru kita ambil. Petani sekarang juga bisa seperti itu. Jadi khususnya di Taruna Tani itu sangat fleksibel. Apapun yang menjadi permasalahan, kayak Mas Rudi butuh modal, kita soundingkan yang punya modal. Masalah profit, kita bisa bicarakan sharing profit. Kalau sekarang sangat penting wadah untuk selain sarasehan, selain bertukar pengalaman, suatu wadah itu pemerintahan sekarang ngasih program, kalau tidak ada wadahnya juga tidak bisa. Jadi alangkah baiknya anak-anak muda itu bagaimana di tempat dimanapun, kalau bisa bikin wadahnya, bikin komunitas petani apa, peternak apa, itu salah satu untuk ya memperluas relasi kita juga sih. Kalau saya untuk harapan untuk anak-anak muda yang khususnya di dunia pertanian, pandai-pandai mencari peluang di dunia pertanian. Soalnya yang diaturkan di depan tadi, kalau pertanian itu kan skopnya luas. Kita harus pandai-pandai di dunia pertanian. Kalau saya pribadi bicaranya sih gini Kak, entah hanya bisa menjadikan pengalaman atau bisa merubah nasib. Yang jelas saya mencintai dunia pertanian, gitu Kak. Anak muda kalau pengen mau jadi sukses saat ini, ayo kita gabung di petani milenial di Indonesia, peternak juga. Jadi jangan gengsi, jangan hanya mencari pekerjaan, tapi kita ciptakan di dunia pertanian maupun peternakan.